Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai, eee, tulisan yang telah saya buat dengan judul Optimalisasi Tata Kelola, Manajemen Layanan dan Keamanan Sistem Informasi Akademik Universitas XYZ menggunakan framework ITIL. Saat ini saat ini, mayoritas perguruan tinggi di Indonesia telah menerapkan sistem informasi akademik digital untuk memenuhi kebutuhan layanan dan mempermudah aktivitas seluruh stakeholder-nya. Menurut data dari jurnal ilmiah yang saya temukan, lebih dari 80% sistem informasi akademik merupakan kekuatan untuk menyukseskan operasional layanan perguruan tinggi. Sama seperti tubuh manusia yang membutuhkan pemeriksaan secara rutin, sistem informasi akademik juga memerlukan audit secara berkala. Audit akan membantu kita mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi kesalahan yang fatal. Muncul sebuah pertanyaan, mengapa perguruan tinggi perlu melakukan audit sistem informasi akademik padahal sudah pasti dalam tahapan awal perencanaan telah melakukan analisis kebutuhan layanan yang ada, mengintegrasikan standar regulasi, dan menganalisis risiko yang akan terjadi, serta sebagainya. Bayangkan sebuah bangunan yang awalnya dirancang dengan sangat kokoh, seiring berjalannya waktu, bangunan tersebut tetap perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan struktural. Begitu pula dengan sistem informasi akademik. Meskipun sudah dirancang dengan sangat baik, namun dinamika lingkungan, kesalahan manusia, dan perkembangan teknologi menuntut kita untuk melakukan evaluasi secara berkala. Saya akan memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana melakukan audit dengan mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai dalam studi kasus sistem informasi akademik di Universitas XYZ. Universitas XYZ merupakan institusi pendidikan tinggi dengan lebih dari 16.000 mahasiswa, dosen, dan staf. Universitas XYZ ini telah menerapkan sistem informasi akademik dengan nama portal akademik berbasis web. Sistem yang digunakan dalam portal akademik ini seperti pengelolaan data mahasiswa, pendaftaran mata kuliah, pengelolaan nilai, pembayaran perkuliahan, dan pelaporan akademik lainnya. Oleh sebab itu, portal akademik sangat berpengaruh penting dalam proses operasional layanan. Namun, saat ini ditemukan 3 poin permasalahan portal akademik yang dimiliki oleh Universitas XYZ. Pertama, permasalahan pertama pada sisi tata kelola teknologi informasi, yaitu peran dan tanggung jawab tim TI itu belum terdefinisi dengan jelas. Jadi, bagaimana jika terjadi masalah pada sistem? Siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya? Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab akan menghambat pemecahan masalah. Kedua, pada sisi manajemen layanan TI, ketiadaan Service Level Agreement atau SLA membuat pengguna tidak memiliki kepastian kapan masalah yang mereka hadapi akan diselesaikan sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian. Misalkan pada saat jadwal pengambilan KRS ternyata sistem yang digunakan sedang mengalami maintenance dan tidak ada kepastian kapan sistem itu akan berjalan dengan normal. Ini akan menyebabkan pengguna merasa frustasi dan dirugikan. Yang ketiga, dari segi keamanan informasi, yaitu sistem pada Universitas XYZ ini masih rentan terhadap serangan dan juga belum rutin dilakukan kontrol keamanan. Untuk mengatasi kasus-kasus yang telah, ada di Universitas XYZ tersebut, saya menggunakan Information Technology Infrastructure Library atau ITAL versi ketiga, karena kerangka kerja ini terstruktur dan relevan untuk menyelesaikan permasalahan pada studi kasus tersebut. ITAL itu membantu menciptakan proses yang jelas, meningkatkan efisiensi, serta mendorong evaluasi perbaikan berkelanjutan. Dalam kerangka kerja ITIL, saya menggunakan 3 domain yang selaras atau sesuai dengan, studi kasus dari permasalahan Universitas XYZ. Yang pertama ada service strategi yang membantu mengatasi masalah ketidaksesuaian antara kebutuhan pengguna dan pengembangan sistem. Yang kedua service design, yaitu membantu meningkatkan keamanan informasi dan, kualitas layanan teknologi informasi. Dan yang ketiga adalah service operation yang membantu mengatasi masalah keterlambatan penyelesaian masalah dan meningkatkan kepuasan pengguna. Setelah menganalisis, permasalahan tadi dan menggunakan framework yang sesuai, selanjutnya adalah upaya untuk meningkatkan kinerja portal akademik. Yang pertama, pada segi tata kelola, kita akan memastikan bahwa setiap anggota tim IT memiliki tanggung jawab yang jelas dan saling mendukung. Hal ini dapat dibantu dengan domain service strategy, yaitu proses demand management dan business relationship management. Yang kedua, kita akan menetapkan target waktu penyelesaian masalah yang pasti, sehingga pengguna itu tahu kapan masalah mereka itu dapat teratasi menerapkan domain service design dalam proses service level management. Selain itu, ada domain service operation pada proses insiden management untuk mempercepat penyelesaian insiden dan problem manajemen untuk mengidentifikasi akar penyebab masalahnya. Dan yang ketiga, pada sisi keamanan informasi, yaitu tim IT atau pemangku kepentingan yang terkait itu dapat memeriksa sistem kita untuk menemukan dan memperbaiki kelemahan keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini, menerapkan domain service design pada proses, information security management untuk mengidentifikasi risiko keamanan yang ada dan memastikan bahwa kontrol keamanan seperti firewall dan enkripsi sudah memadai serta menjamin bahwa patching memperkuat, keamanan sistem tanpa membuka celah baru.
Setelah melakukan, analisis permasalahan yang ada dan bagaimana penanganannya menggunakan kerangka kerja ITIL, ada 3 poin utama rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh Universitas XYZ, yaitu yang pertama membangun sistem IT governance yang terintegrasi. Untuk mencapai tata kelola TI yang lebih baik, kita perlu membangun sistem IT governance yang terintegrasi. Konsep business relationship management dalam domain service strategy ini akan menjadi kunci utama. Dengan menerapkan konsep ini, kita dapat, memastikan bahwa setiap layanan TI yang kita berikan selalu selaras dengan tujuan strategis universitas. Hal ini dapat, juga untuk menghindari pemborosan anggaran, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi risiko. Yang kedua adalah mengembangkan infrastruktur monitoring dan evaluasi layanan, yaitu dengan memanfaatkan service level management, dalam, domain service design, kita dapat membangun sistem monitoring real time untuk memantau kinerja portal akademik, tingkat kepuasan pengguna, dan kinerja tim IT. Hal ini memungkinkan kita, untuk proaktif dalam mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan perbaikan sebelum masalah tersebut, berdampak secara signifikan. Yang ketiga ada mengadopsi kebijakan keamanan informasi berkelanjutan. Dengan hal ini, perlu adanya pelatihan keamanan informasi dan juga adanya peningkatan kesadaran karyawan atau bahkan mahasiswa dalam menjaga kerahasiaan data. Ini, untuk memastikan kelangsungan bisnis dan, reputasi organisasi itu dapat dilindungi dengan baik. Baiklah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kinerja sistem informasi Universitas XYZ itu memerlukan pendekatan yang komprehensif. Dengan memperbaiki tata kelola TI dan meningkatkan kualitas layanan, serta mengutamakan keamanan informasi menggunakan pendekatan kerangka kerja ETL, dapat membangun sistem informasi yang mendukung kegiatan akademik secara efektif dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh stakeholder Universitas XYZ.